Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar nih untuk seluruh siswa-siswi saya kelas 11? Semoga masih dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih belajar dari rumah. Baik, kembali lagi bersama saya Bapak Mahmudi Pradayu Esos dalam pelajaran Sosiologi. Sosiologi mengasyikkan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai pemulihan recovery, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Untuk itu, saya harapkan kepada seluruh siswa-siswi saya agar dapat mengikuti video pembelajaran ini dari awal hingga akhir, supaya kalian dapat memahami materi ini secara sepenuhnya. Jangan mengikuti video pembelajaran ini hanya untuk kepentingan absensi saja. Nah, baik, langsung saja kita masuki ke dalam pembahasan kita mengenai pemulihan atau recovery, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, dalam sebuah konflik nih, ada kalanya konflik ya kan, permulaan. Kemudian konflik itu terjadi, yang ketiga adalah puncak konflik, dan yang keempat adalah penyelesaian. Nah, sekarang ini kita sudah memasuki pada tahapan penyelesaian. Nah, pada tahapan penyelesaiannya itu seperti apa? Nah, ini terdapat beberapa hal atau terdapat beberapa elemen yang bisa digunakan untuk menyelesaikan sebuah permasalahan yang biasanya dilakukan oleh pemerintah atau pemerintah daerah. Nah, apa saja sih dia? Nah, yang pertama ialah pemulihan atau recovery. Nah, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2012 tentang penanganan konflik, pada bab 5 mengenai pemulihan pasca konflik pada pasal 36 disebutkan pada ayat 1, pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban untuk melakukan upaya pemulihan pasca konflik secara terencana, terpadu, berkelanjutan, dan terukur. Nah, bagaimana cara untuk melakukan pemulihannya? Nah, cara untuk melakukan pemulihannya, dia menggunakan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, ini menurut pasal 36 di ayat keduanya. Nah, jadi ini berkelanjutan. Ketika kita melakukan sebuah pemulihan, maka perlulah rasanya rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Nah, apa sih yang dimaksud dengan rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi? Nah, ini dia pembahasannya. Nah, rekonsiliasi, menurut pemerintah dan pemerintah daerah, ini menurut undang-undang ya, menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012, pemerintah dan pemerintah daerah ini melakukan yang namanya rekonsiliasi. Nah, rekonsiliasi ini dengan cara apa? Nah, melakukan rekonsiliasi dengan cara perundingan secara damai. Nah, dengan memberikan restitusi atau ganti rugi. Nah, ini biasanya kita dapati permasalahan mengenai lahan, perebutan lahan atau pengalihfungsian lahan. Nah, ketika ada lahan masyarakat ingin dijadikan sebuah jalan tol. Nah, karena si pemilik tidak mau rugi, si pemilik tanah memintalah rekonsiliasi terhadap pemerintah, yaitu restitusi, yaitu ganti rugi untuk lahan yang digunakan untuk jalan tol tersebut. Nah, makanya, disinilah, supaya tidak terjadi konflik yang lebih panjang atau supaya mendapatkan penyelesaian, maka dikeluarkanlah yang namanya restitusi atau ganti rugi. Ini merupakan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu rehabilitasi. Nah, rehabilitasi ini ditujukan pada daerah pasca konflik dan yang terkena dampak konflik. Nah, banyak berbagai cara untuk melakukan rehabilitasi. Nah, pemulihan, perbaikan, penguatan, pemenuhan,
peningkatan, dan pemfasilitasan. Nah, contohnya yang sering kita dengar ialah rehabilitasi terhadap mereka-mereka yang menggunakan narkoba. Nah, supaya mereka bisa jera dalam melakukan narkoba dan bisa lepas dari narkoba tersebut, maka perlulah yang namanya rehabilitasi. Nah, dengan cara apa? Melakukan pemulihan terhadap dirinya dengan cara perbaikan-perbaikan aktivitas, akhlak, dengan penguatan dari segi agama, melakukan pemenuhannya dari segi moralitas, dan meningkatkan kualitas kita, memberikan kegiatan yang positif, dan memberikan fasilitas mereka supaya tidak terjerumus ke dalam barang haram tersebut. Maka perlulah dirasanya kita memberikan rehabilitasi terhadap mereka yang terkena atau terdampak dari pasca konflik. Nah, ini merupakan yang kedua. Sedangkan yang terakhir yaitu rekonstruksi. Nah, apa yang dimaksud dengan rekonstruksi? Nah, rekonstruksi ini ialah pemulihan yang dilakukan oleh pemerintahnya. Nah, kalau rekonsiliasi tadi pemerintah dengan rakyat, nah rehabilitasi pemberian dari pemerintah, di sini rekonstruksi ialah pembenahan dari pemerintah tersebut. Nah, dengan cara seperti apa? Dengan cara yang pertama yaitu melakukan pemulihan dan peningkatan fungsi pelayanan publik. Nah, jadi supaya tidak terjadi sebuah konflik karena suatu hal, maka pelayanannya lah yang harus diperbaiki. Kemudian yang kedua yaitu menyediakan akses pendidikan, menyediakan akses agama, menyediakan akses pekerjaan. Nah, supaya tidak terjadi yang namanya pengangguran, maka pemerintah juga dituntut untuk bisa melakukan yang namanya pembukaan atau melakukan pencarian pekerjaan untuk para pengangguran. Nah, yang ketiga ialah perbaikan sarana dan prasarana. Nah, ketika ada prasarana atau sarana dan prasarana yang tidak tepat, yang tidak digunakan, yang tidak terpakai dan sebagainya, nah ini bisa dialihfungsikan. Supaya apa? Supaya bisa terjalankan. Nah, itu merupakan yang ketiga. Kemudian yang keempat yaitu perbaikan struktur kerja. Nah, ketika sudah memiliki sebuah elemen baru dalam sebuah struktural kerja, maka hal-hal yang kemarin kurang tepat harus diperbaiki dan melakukan sebuah pembenahan dan melakukan sebuah kemajuan dari hal-hal yang sebelumnya salah bisa dibenarkan. Oke, itu merupakan yang keempat. Dan yang kelima yaitu penyediaan fasilitas bagi mereka-mereka kaum perempuan. Nah, contohnya nih, melakukan fasilitas misalnya di kereta, gerbong khusus wanita. Kemudian misalnya dalam sebuah ruangan, ada ruangan terkhusus atau ruangan tersendiri untuk ibu-ibu yang menyusui dan sebagainya. Memberikan hak-hak mereka, memberikan hak-hak perempuan, nah, untuk bisa terjalankan. Dan yang terakhir yaitu pemulihan dari segi tempat ibadah. Nah, tempat ibadah juga perlu, karena apa? Menunjang efektivitas beribadah, menunjang kekhusyukan dalam beribadah, maka ini juga merupakan salah satu yang harus dibenahi oleh pemerintah dalam melakukan yang namanya rekonstruksi. Nah, cukup sekian pembahasan kita pada minggu ini mengenai pemulihan, rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi. Apabila terdapat kata-kata yang tidak jelas dan ingin ditanyakan, silahkan ditulis di dalam kolom komentar. Cukup sekian, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.